Pasukan perdamaian TNI yang tergabung dalam misi kemanusiaan di bawah naungan PBB dilaporkan melakukan aksi penyelamatan besar-besaran di wilayah perbatasan Israel-Palestina pada Kamis dini hari waktu setempat. Sebanyak 100 warga sipil Palestina termasuk wanita dan anak-anak berhasil dievakuasi dari zona merah yang tengah digempur serangan artileri dan drone pengintai. Operasi ini disebut sebagai salah satu misi penyelamatan paling beresiko sejak keterlibatan pasukan Indonesia dalam misi perdamaian di Timur Tengah. Menurut laporan lapangan, tim yang terdiri dari 36 personel pasukan perdamaian TNI diterjunkan setelah menerima informasi bahwa puluhan warga Palestina terjebak di reruntuhan bangunan di kawasan utara jalur Gaza. Daerah itu dinyatakan sebagai zona bahaya tinggi setelah rentetan serangan udara yang menargetkan fasilitas sipil di sekitar perbatasan. Dalam waktu kurang dari 1 jam, tim Indonesia dengan perlengkapan taktis terbatas menembus garis tembak menggunakan kendaraan lapis baja ringan dan ambulans PBB. Sumber dari Markas Misi Gabungan menyebutkan, pasukan Indonesia bertindak setelah koordinasi dengan petugas kemanusiaan internasional gagal dilakukan akibat sinyal komunikasi terputus. Dengan mengambil inisiatif cepat, Komandan Lapangan TNI memutuskan untuk memimpin langsung misi penyelamatan tanpa menunggu instruksi pusat. Aksi itu sempat menuai ketegangan diplomatik karena lokasi operasi berada sangat dekat dengan area patroli militer Israel yang menerapkan larangan pergerakan tanpa izin resmi. Beberapa saksi di lokasi melaporkan, suara tembakan sempat terdengar saat konvoi TNI mencoba mengevakuasi warga dari salah satu sekolah yang rusak parah. Namun pasukan Indonesia tetap melanjutkan tugasnya dan berhasil membawa seluruh korban keluar dengan aman ke pos kemanusiaan di selatan Gaza. Rekaman dari drone PBB menunjukkan bagaimana personel TNI melindungi warga sipil dengan formasi tameng manusia saat melintasi area terbuka di bawah pengawasan udara. Kepala Misi PBB di Timur Tengah memuji keberanian dan kecepatan respons pasukan Indonesia, menyebut tindakan itu sebagai contoh nyata profesionalisme militer dalam menjalankan mandat kemanusiaan. Hingga berita ini diturunkan, seluruh warga Palestina yang diselamatkan telah mendapatkan perawatan medis, sementara pasukan TNI tetap siaga di perbatasan menunggu instruksi lanjutan. Ketegangan meningkat tajam di perbatasan Israel-Palestina setelah aksi penyelamatan dramatis yang dilakukan pasukan perdamaian TNI. Beberapa jam setelah operasi tersebut, otoritas militer Israel dilaporkan memperketat pengawasan di seluruh jalur lintas perbatasan dan mengerahkan kendaraan tempur tambahan di sekitar area tempat pasukan Indonesia mengevakuasi warga Palestina. Meski operasi dilakukan di bawah mandat kemanusiaan PBB, pihak Israel disebut mempertanyakan koordinasi resmi atas tindakan pasukan TNI yang dianggap melintasi zona pengamanan tanpa izin. Dalam konferensi pers di Markas Besar Misi PBB di Rafah, juru bicara pasukan perdamaian Indonesia menegaskan bahwa misi tersebut sepenuhnya bersifat kemanusiaan dan dilakukan untuk menyelamatkan nyawa warga sipil yang berada dalam bahaya langsung. Ia menolak tuduhan pelanggaran wilayah dengan menyatakan bahwa tidak ada prosedur diplomatik yang lebih penting dari menyelamatkan nyawa manusia. Pernyataan ini mendapat dukungan luas dari organisasi internasional seperti UNHCR, Palang Merah Internasional, serta beberapa negara anggota Dewan Keamanan PBB yang memuji keberanian dan ketegasan pasukan Indonesia di medan krisis. Namun di sisi lain, media internasional menggambarkan situasi di lapangan sebagai garis api paling sensitif sejak konflik terakhir. Drone pengintai Israel tampak terus beroperasi di atas kawasan selatan Gaza, sementara sirene peringatan masih terdengar dari arah timur. Beberapa laporan lokal menyebutkan bahwa tim medis Indonesia harus bekerja tanpa henti menangani puluhan warga yang mengalami trauma dan luka berat akibat serangan sebelumnya. Dari Jakarta, Kementerian Pertahanan Indonesia merilis pernyataan resmi yang menegaskan bahwa seluruh tindakan pasukan TNI di bawah mandat misi PBB telah sesuai dengan aturan operasi internasional. Pemerintah Indonesia menekankan komitmennya dalam mendukung perdamaian global, sembari menyerukan agar semua pihak menahan diri dan menghormati prinsip kemanusiaan. Sementara itu, dukungan publik terhadap pasukan Garuda melonjak di berbagai platform media sosial. Ribuan warganet Indonesia dan Timur Tengah menyampaikan apresiasi dan doa keselamatan untuk para prajurit yang terlibat dalam misi beresiko tinggi tersebut. Banyak yang menyebut tindakan TNI sebagai simbol nyata bahwa Indonesia tidak hanya berbicara tentang perdamaian, tetapi juga bertindak di garis depan untuk melindunginya.
Situasi di wilayah perbatasan kini masih tegang. PBB mengkonfirmasi telah meningkatkan status siaga di seluruh pos pengamatan. Sementara pasukan TNI bersama tim kemanusiaan terus memantau perkembangan kondisi warga Palestina yang dievakuasi. Laporan sementara menunjukkan sebagian dari mereka masih mengalami syok berat, terutama anak-anak yang menyaksikan langsung serangan udara sebelum diselamatkan. Laporan dari lapangan menggambarkan suasana mencekam saat pasukan perdamaian TNI melakukan penyelamatan di tengah hujan tembakan dan situasi kacau di zona merah utara Gaza. Tim khusus dari Satuan Garuda yang dipimpin Letkol Inf Ardi Prasetyo menerima perintah darurat sekitar pukul 2.40 dini hari waktu setempat, hanya beberapa menit setelah radar pengintai mendeteksi adanya pergerakan warga sipil yang terjebak di reruntuhan kompleks permukiman. Komando langsung dikeluarkan dari pos pengamatan PBB dan tanpa menunggu bantuan tambahan, 36 prajurit Indonesia langsung bergerak menggunakan 2 kendaraan lapis baja Anoa dan 1 ambulans taktis. Begitu mendekati titik lokasi, kondisi di lapangan jauh lebih buruk dari perkiraan. Asap hitam masih membubung dari bangunan yang hancur, sementara dentuman artileri terdengar dari arah utara. Jalur utama menuju lokasi sudah tertutup puing dan kawat berduri, memaksa tim TNI mencari rute alternatif melalui gang sempit di antara rumah-rumah yang rusak. Komunikasi radio sempat terputus selama lebih dari 15 menit akibat interferensi sinyal dari drone pengintai. Namun, tim lapangan tetap bergerak dengan formasi siaga penuh, menjaga jarak antar personil di bawah kegelapan malam agar tidak terdeteksi. Dalam perjalanan, pasukan Indonesia menemukan sekelompok warga yang berlindung di ruang bawah tanah bekas sekolah. Sebagian besar adalah perempuan dan anak-anak yang sudah 2 hari tidak mendapat pasokan makanan maupun air bersih. Kondisi mereka lemah, beberapa di antaranya mengalami luka bakar dan pecahan logam akibat ledakan. Tanpa menunggu perintah tambahan, tim medis lapangan segera memberikan pertolongan pertama, sementara prajurit lain mengevakuasi korban ke kendaraan taktis. Menurut laporan internal PBB, momen paling berisiko terjadi ketika konvoi penyelamatan harus menyeberangi zona terbuka sepanjang 300 meter yang berada tepat di bawah pengawasan drone bersenjata. Untuk mengurangi resiko, personel TNI membentuk formasi perlindungan dengan tameng baja di sisi luar, menutupi warga yang berjalan di tengah. Taktik ini berhasil meski sempat terdengar suara letupan di kejauhan. Beberapa peluru nyasar menghantam dinding puing tak jauh dari posisi pasukan, namun tidak ada korban jiwa di pihak Indonesia. Sesampainya di titik ekstraksi yang telah ditentukan, komunikasi dengan markas besar kembali tersambung. Pasukan TNI melaporkan keberhasilan mengevakuasi 100 warga Palestina dalam kondisi hidup, termasuk 27 anak dan 18 perempuan. Proses pemindahan dilakukan secara bertahap di bawah perlindungan kendaraan lapis baja dan cahaya minim agar tidak menarik perhatian patroli udara. Rekaman kamera helm menunjukkan bagaimana beberapa prajurit harus menggendong anak-anak kecil yang ketakutan dan menenangkan warga lanjut usia yang panik. Letkol Ardi dalam laporannya menyebut bahwa keputusan untuk melanjutkan operasi tanpa menunggu bantuan tambahan adalah langkah terakhir yang harus diambil. Tidak ada waktu untuk menunggu, setiap detik berarti nyawa. Kami tahu risikonya, tapi mandat kami jelas, menyelamatkan warga sipil. Ujarnya melalui sambungan video singkat ke markas PBB. Setibanya di pos kemanusiaan, tim medis gabungan langsung bekerja menangani korban luka. Beberapa warga bahkan menangis dan memeluk prajurit Indonesia sambil mengucapkan terima kasih dalam bahasa Arab. Momen tersebut menjadi viral di media sosial setelah video amatir dari relawan PBB beredar, memperlihatkan bagaimana tentara Indonesia menenangkan anak-anak dengan membagikan makanan darurat dan air minum di tengah kondisi gelap gulita. Pihak PBB mencatat keberhasilan misi tersebut bukan hanya menyelamatkan nyawa puluhan warga sipil, tetapi juga membuktikan kemampuan taktis dan keberanian pasukan Indonesia di bawah tekanan ekstrim. Dalam laporan evaluasi awal, disebutkan bahwa keputusan cepat dan disiplin tinggi di lapangan menjadi faktor utama keberhasilan misi. Sementara itu, beberapa media internasional menyoroti keberanian prajurit TNI yang tetap berada di garis depan meski situasi terus berubah. Salah satu laporan menyebut, pasukan Indonesia menunjukkan tingkat profesionalisme dan empati yang jarang terlihat dalam operasi militer modern. Mereka tidak hanya membawa senjata, tetapi juga harapan. Aksi penyelamatan besar-besaran yang dilakukan pasukan perdamaian TNI kini mengguncang panggung diplomasi internasional.
Dalam waktu kurang dari 24 jam setelah peristiwa itu, reaksi keras dan beragam muncul dari berbagai negara serta lembaga internasional. Di satu sisi, tindakan cepat pasukan Indonesia menuai pujian luas karena dianggap sebagai wujud nyata kepemimpinan moral di tengah krisis kemanusiaan. Namun di sisi lain, langkah tersebut juga menimbulkan ketegangan politik baru di kawasan Timur Tengah yang sudah lama berada di ambang konflik terbuka. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri menegaskan bahwa tindakan pasukan Garuda adalah murni misi kemanusiaan sesuai dengan mandat PBB. Dalam konferensi pers di Jakarta, juru bicara Kemlu menyampaikan bahwa tidak ada pelanggaran terhadap batas wilayah atau aturan internasional yang dilakukan. Setiap langkah pasukan kami dilakukan di bawah payung hukum dan mandat perdamaian. Indonesia akan selalu berdiri di pihak kemanusiaan, tegasnya. Pernyataan tersebut mendapat dukungan dari beberapa negara anggota non-blok dan negara-negara Asia serta Afrika yang memuji ketegasan Indonesia dalam menghadapi situasi genting. Di media sosial, tagar #Garuda4Peace dan #PrayForGaza menjadi trending global selama berjam-jam. Ribuan komentar datang dari berbagai penjuru dunia memuji profesionalisme dan keberanian pasukan TNI yang dianggap tidak hanya mewakili Indonesia, tetapi juga semangat kemanusiaan dunia. Namun reaksi berbeda datang dari pihak Israel yang menyampaikan protes diplomatik kepada markas besar PBB di New York. Mereka menuduh pasukan perdamaian Indonesia melakukan intervensi tanpa izin di area yang tengah dikelola militer Israel. Tuduhan tersebut langsung dibantah oleh juru bicara PBB yang menegaskan bahwa misi penyelamatan itu telah dilakukan berdasarkan laporan sah dari tim pengamat dan berada di bawah protokol darurat kemanusiaan. Hingga kini, Dewan Keamanan PBB belum memberikan pernyataan resmi, namun sejumlah anggota menyerukan agar tidak ada tindakan balasan yang bisa memperburuk situasi. Sementara itu di lapangan, suasana di pos kemanusiaan tempat 100 warga Palestina diselamatkan masih penuh aktivitas. Tim medis gabungan dari Indonesia, Mesir, dan UNHCR bekerja tanpa henti menangani para korban yang sebagian besar mengalami trauma psikologis berat. Anak-anak yang diselamatkan kini ditempatkan di tenda pengungsian sementara dengan pasokan makanan dan air bersih yang dijaga ketat oleh pasukan perdamaian. Beberapa relawan menyebut kehadiran pasukan TNI membuat warga merasa lebih aman karena disiplin dan pendekatan manusiawi yang mereka tunjukkan sejak awal operasi. Dari sisi politik global, langkah berani Indonesia dipandang sebagai sinyal baru bahwa kekuatan Asia Tenggara mulai menunjukkan pengaruhnya dalam misi perdamaian dunia. Beberapa analis menilai keberhasilan operasi ini bisa meningkatkan posisi diplomatik Indonesia di forum internasional, terutama dalam isu Palestina dan perdamaian Timur Tengah. Bahkan beberapa lembaga hak asasi manusia mendorong agar Indonesia diberi peran lebih besar dalam penyusunan kebijakan kemanusiaan PBB di kawasan tersebut. Namun di balik semua pujian, situasi di perbatasan tetap tegang. Pihak militer Israel masih menutup akses ke beberapa wilayah, sementara laporan intelijen PBB menunjukkan adanya peningkatan patroli bersenjata di zona konflik. Meski begitu, pasukan Garuda tetap bertahan di pos mereka, menjalankan misi kemanusiaan dengan kewaspadaan penuh, sambil menunggu keputusan dari markas besar PBB.